Nah, kita akan baca tanda-tanda hari kiamat as-sughra yang kecil yang ke-69. Apa di antara tanda-tandanya, dan ini sangat aktual dan faktual hari ini. Tada'il umam, umat-umat selain umat Islam mengepung, ya, menyerang alal ummatil islamiyah, terhadap umat Islam. Ya, ini yang ada buktinya hari ini, ya, adalah saudara-saudara kita di mana? Di Palestina. Ya, Palestina kecil, ini semua orang, semua negara, bahkan kekuatan-kekuatan besar ingin menguasai dan mengepung apa? Palestina. Masya Allah. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan barang baru. Dari dulu umat Islam tidak pernah dalam waktu lama hidup tenang, tuh jarang. Ya, selalu ada gejolak-gejolak di mana kaum muslimin itu senantiasa mendapatkan gangguan-gangguan daripada yang bukan muslim. Walladzi yatasaffahu tarikh. Kata pengarang kitab ini, ya, Syekh mengatakan siapa yang membaca, mempelajari tentang sejarah perjalanan dunia, yajid anna ummatal Islam, maka akan mendapati bahwasannya umat Islam khadat huruban kubra, pernah mengalami peperangan-peperangan besar. Ya, dan hukum asal perang itu kaum muslimin adalah kalau tidak diserang nggak boleh kita menyerang orang. Ya, tapi kalau terjadi peperangan berarti apa? Kita dipaksa apa? Perang. Bapak Ibu, kalau saya lagi diem tiba-tiba ada orang nyubit, ya, kira-kira ini, ya, kecuali kalau nyubit orang gila, ya, makanya orang gila nggak ada hukumnya dia. Mau gimana aja udah nggak ada hujan, nggak ada sakit kepala. Ya, makanya kalau ingin tenang jadi apa? Mau. Orang gila nggak ada cerita orang gila masuk kena COVID, nggak ada tuh. Ya, makanya nggak wajib sholat, nggak wajib ngaji, nggak wajib, udah gitu aja, udah hidupnya dah. Ya, wallahu ta'ala, itu meninggalnya saya belum menyaksikan seperti apa, ya. Tapi mereka sudah bukan mukallaf. Kita selama mukallaf pasti akan ada masalah, akan ada sesuatu yang kadang-kadang membahagiakan, kadang-kadang juga apa? Membuat kita sedih, ya. Nah, jadi ini, ya, kalau kita umpamanya dicubit orang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pasti secara umum orang marah, ya. Apalagi ini bukan dicubit, ditempeleng umpamanya. Apalagi boleh dibom, masa dibom diem. Nah, makanya ini, ya, dalam sejarah Islam pertama ijtama'an nasara fil hurubi as-salibiyah. Ini perang yang termasuk lama adalah perang salib, di mana mereka para an-nasara, orang-orang yang beragama Nasrani itu mereka bersekongkol semua, ingin menyerang, ingin menghancurkan, ingin minimal memperlemah kekuatan kaum muslimin. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca sejarah itu mereka membuat berbagai cara, dari yang paling halus sampai yang paling apa? Kasar, ya. Dan sampai hari ini yang paling menyedihkan adalah ketika kaum muslimin terakhir, khusus yang ada di Eropa, ya, daerah Spanyol, ya, bukan separuh nyolong, ya, karena ada orang senangnya Spanyol, ya, ternyata separuh nyolong, ya, nauzubillah. Daerah Spanyol yang ada di situ Masjid Al-Hamra, Granada, bahasa Arabnya Gharnatoh, ya, bahasa Latinnya disebutnya apa? Granada. Itu kaum muslimin besar di situ. Ya, ketika di beberapa kekuatan Islam hilang, masa Umayyah, Abbasiyah di sana eksis tuh, ya. Dan itu mereka bukan hanya menyebarkan agama, mengajarkan ilmu. Ya, tidak ada paksaan dalam Islam harus masuk Islam, malah nggak boleh. La ikraha fiddin. Subhanallah. Tapi apa? Ketika mereka mulai memiliki kekuatan, mereka menguasai sampai raja terakhir, ya, itu diusir dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, bagaimana caranya? Dan ini menunjukkan orang beriman kalau imannya hilang, rendah, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Seorang perempuan namanya Ratu Isabella.
Perintahkan kepada raja terakhir, saya lupa namanya, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ibunya yang menangis dan menceritakan, bahkan dia bilang, saya menyesal melahirkan anak seperti ini. Karena apa? Kata dia, kamu pilih masuk Nasrani atau silahkan nyebrang laut ke sono, ke Maroko tuh dengan teman-teman kamu. Ya, ini laki-laki lawan perempuan. Ya, biasanya yang namanya laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan apa lebih lemah? Nah, lebih kuat biasanya, ya kan? Makanya kalau ada laki-laki berani sama perempuan itu pasti dibilang cemen tuh. Di sekolah umpamanya laki-laki berantem sama perempuan pasti, ya beraninya sama cewek pasti bilang begitu. Ya, tapi ini faktanya Bapak Ibu, disuruh begitu dia nggak berani lawan saking takutnya. Kemudian dia lebih milih nyebrang kemana? Ke Maroko menyelamatkan diri. Karena dia masuk Nasrani pun tidak mungkin. Ini menunjukkan betapa lemahnya keimanan. Sampai ibunya mengatakan, saya menyesal pernah melahirkan anak seperti ini. Ya, tapi itulah orang ketika sampai titik nazir daripada keimanannya. Ya, seolah-olah bahwa dia kalau umpamanya melawan sudah mati, belum tentu. Karena yang menghidupkan dan mematikan, ajal itu semuanya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wajtahat Tatar. Ini juga penyerbuan yang paling besar dalam sejarah Islam. Kaum muslimin pernah diserbu oleh bangsa Tatar. Ya, bangsa Tatar ini dari Mongol. Mongol ini kalau bahasa Arabnya Mughul. Ya, bahasa Latinnya disebutnya Mongolia. Ini mereka dan ini dahsyat luar biasa. Kalau orang-orang salib masih ada isi kepalanya. Kitab-kitab kaum muslimin diselamatkan. Kalau Mongol Bapak Ibu, orangnya dibantai habis sampai seperti gunung-gunung di kota Baghdad itu. Kemudian mereka bahkan kitab-kitab yang ada di perpustakaan semua dilempar ke laut. Masya Allah. Makanya pernah ada kejadian dalam sejarah, ada gunung lautan manusia di mana darahnya mengalir ke lautan saking banyaknya. Kemudian di lautan ada kitab-kitab yang orang kalau jalan tuh bisa jalan. Subhanallah. Berapa ton kira-kira ini kitab? Jumlahnya banyak. Siapa? Inilah bangsa Tatar, ya. Nah, ini akan terus ada orang-orang yang seperti ini, termasuk nanti kita akan baca Ya'juj dan Ma'juj itu orangnya kecil-kecil, pendek-pendek tapi mereka ganas-ganas, ya. Ini orang Tatar ini memang terkenal dengan keganasannya dan tidak disisakan, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika kaum muslimin dikepung oleh umat-umat yang lain karena memang mereka tidak menginginkan ada yang terganggu secara politik, secara ekonomi dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam, dan ini akan berlangsung sampai nanti terjadi hari kiamat, ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Siapa ini Sauban? Sahabat Nabi yang cintanya kepada Nabi luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, Nabi itu pembantunya banyak, dan Nabi bukan nyari pembantu, orang menawarkan. Ya, nah, orang menawarkan, mereka ingin supaya apa yang menjadi beban Nabi itu jadi sedikit, begitu. Ya, beda dengan kalau kita namanya pembantu, kita yang nyari dan dibayar. Kalau ini enggak. Ya, jadi mereka berbondong-bondong ingin khidmah, ingin berbakti, ingin berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya selain yang terkenal masyhur Anas bin Malik adalah Sauban. Bagaimana ini Sauban? Kalau Anas bin Malik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena masih kecil itu kemanapun, bahkan kadang-kadang malam hari pun ada di rumah Nabi. Ya, seperti Abdullah bin Abbas kadang-kadang nginep di rumah Nabi. Makanya pernah meriwayatkan sholat malamnya Nabi. Enggak semua sahabat pernah ikut sholat malam di rumah Nabi, enggak. Ya. Nah, ini Sauban ini dia membantu Nabi tapi setengah hari. Pagi datang, sore pulang. Kan ada tuh yang bantu begitu. Ada juga yang bantu nginep di rumah kita. Liburannya kadang-kadang hanya lebaran saja. Nah, ini Sauban ini dia pagi datang, sore pulang. Apa Sauban ini kalau sore pulang ke rumahnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sampai setiap kali datang paginya itu dilihat tuh raut mukanya sedih, ya.
Sampai-sampai ditanya oleh Sauban, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang datang ke rumah Nabi dalam keadaan menangis. Ya Sauban, ma yubkika. Wahai Sauban, apa yang membuatmu kau menangis itu? Terlihat ada apa? Orang kalau nangis semalaman kan ada apa? Guratan di mata-matanya. Apa kata Sauban? Rasulullah, saya ini rindu, nggak bisa berpisah dengan kau. Walaupun hanya barang sebentar, ya. Dan saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa tidak melihat engkau dari dekat, ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini adalah memotivasi kita dan semua siapapun yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memperbanyak amal soleh, ya. A'inni ala dzalika bikasrati sujud. Kata Rasulullah, kamu kalau ingin terus bersama dengan saya bahkan sampai nanti di akhirat, tolong perbanyak apa? Sujud. Artinya salat sunnah, ya. Karena kalau yang wajib kan sudah dibatasi hanya lima waktu. Akhirnya Sauban ini, ya, dengan ini terhibur, walaupun tetap setiap kali pulang dari rumahnya Rasulullah ada kegelisahan, ada kekhawatiran tidak bisa berjumpa lagi dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sauban? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Yushikul umam, hampir-hampir saja umat-umat itu antada'a alaikum, mereka menyerang kalian, mengepung kalian, menyerbu kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti halnya orang yang sedang lapar dan menyuka makan, ya, mereka mendatangi tempat nampan piring-piring. Jadi ada makanan enak, orang lagi lapar-laparnya atau dia doyan dengan makanan itu, diserobot begitu. Subhanallah, ya. Dan ini tadi dalam gambaran sejarahnya, dan kita hari ini, ya, merasakan bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti kebenarannya. Faqala qailun, kata Sauban ketika Nabi menyampaikan ini, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasulullah, kenapa kita bisa diserobot begitu sama orang? Bukankah kita jumlahnya banyak? Apa waktu itu memang sedikit? Ya, ingat Bapak Ibu, para sahabat tuh jumlahnya kalau perang selalu sedikit, kecuali satu yang banyak, perang Hunain. Tapi aneh bin ajaib, malah perang Hunain ini setelah Fatu Mekah malah kalah. Jadi tidak ada ceritanya dalam sirah Nabawiyah jumlahnya banyak malah menang. Karena apa? Ketika kita kadang-kadang jumlahnya banyak, kita bersandarnya bukan kepada Allah, bersandarnya kepada apa? Nah, kepada jumlah ini. Padahal yang namanya jumlah belum tentu bisa apa? Menjadi solusi. Malah banyak jumlah kadang-kadang malah banyak masalah. Ya, ini kenapa kata para ulama di tahlil dijelaskan kenapa perang Hunain ini kalah. Karena kaum muslimin yang dari Madinah imannya kuat-kuat, yang Fathu Mekah 10.000 lebih kurang lebih yang masuk Islam tiba-tiba itu ada yang masuk Islamnya ikut-ikutan. Ada yang memang dia belum pernah ikut pengajian Nabi, tiba-tiba ikut perang karena langsung begitu Fathu Mekah beberapa hari langsung perang Hunain, justru malah jumlahnya banyak malah apa? Kalah. Makanya Al-Quran ingat dulu ketika banyak perang Hunain justru malah apa? Nah, kenapa? Iz a'jabatkum, karena kalian merasa takjub seolah-olah memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada apa? Musuh. Ya, makanya ini tanya kenapa? Karena jumlahnya sedikit atau bagaimana pada saat itu Rasulullah? Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah, justru malah pada saat itu jumlah kalian, maksudnya kaum muslimin, jumlahnya katsir. Apa katsir? Banyak. Ya, banyak. Bapak Ibu, kalau baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh, luar biasa. Saya nggak membayangkan. Kalau saya hari ini berantem aja dulu, walaupun bukan tukang berantem. Ya, tapi hilang iman dari kaum muslimin, jumlahnya banyak, luar biasa. Bayangkan ketika diserbu Tatar, ada seorang perempuan itu bisa membunuh sampai sebukit begini, dan orang dibikinkan lingkaran begini bulatan ini. Kamu jangan keluar, saya mau ngambil pedang dulu. Nggak ada satupun yang berani keluar dari barisan ini. Sampai ketika orang ini datang, set. La haula wala quwata illa billah. Kan kita kalau umpamanya dizalimi orang, ya,
Walaupun kita nggak sekuat dia, lawan aja dulu. Tapi ini karena memang apa? Imannya sudah tidak ada, takut, dan orang kalau punya kecenderungan kepada dunia, itu yang ada dalam dirinya adalah ketakutan. Makanya dia memilih yang paling lebih apa? Lebih ringan. Nah, saya melawan nggak dilawan juga sama, ujungnya mati. Mendingan udah diem aja, sama-sama juga mati. Nah, biasanya berpikirnya seperti itu. Ya, nauzubillah. Tapi kata Rasulullah melanjutkan hadisnya, walakinnakum, walaupun kalian jumlahnya banyak, gusaun ka gusa isail. Kalian ini walaupun banyak seperti halnya buih yang ada di mana? Di lautan. Ya, buih itu nggak ada ini, dia hanya ikut ombak aja. Ombak ada lari ke sini ikut, ke laut lagi ikut lagi. Nah, ini jumlahnya banyak tapi tidak memiliki apa? Peran dan fungsi, ya. Dan yang lebih dahsyat akhir hadis ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan musuh-musuh kalian sudah Allah cabut rasa takut, hormat kepada kaum muslim itu enggak ada. Ya. Padahal orang-orang beriman musuh itu lihat saja harusnya mereka sudah agak takut. Ya. Mereka minimal karena apa? Kita ini di samping kiri ini ada tentara-tentara Allah. Makanya orang-orang dulu di kita menyebarkan agama Islam nggak ada takut-takutnya. Bapak Ibu masuk hutan, pesantren-pesantren itu rata-rata tempat-tempatnya mengerikan. Makanya dulu terkenal yang namanya pesantren itu tempat buang jin. Walaupun saya nggak tahu orang memang pernah lihat jin apa gimana. Padahal jin kan nggak kelihatan. Di kita kadang-kadang jin ditangkap masukin botol. Botolnya ini kosong ini. Ya, tapi ceritanya jinnya masuk botol. Namanya juga jin, nggak kelihatan, ya. Tapi masya Allah, karena mereka yakin iman kepada Allah, ya, dan keimanannya kuat di sini, ya, kita nggak ganggu, ya kan? Insya Allah makhluk lain juga tidak akan ganggu, ya. Orang lain nggak ada yang berani ke situ. Nah, dia karena demi kebaikan, justru malah sekarang masya Allah pesantren-pesantren yang dulu tempat-tempatnya dianggap banyak mitos-mitosnya mengerikan, malah jadi tempat perkampungan yang luar biasa, ya. Jadi ini musuh-musuh Islam, mereka sudah tidak ada lagi respect, tidak takut kepada kaum muslimin. Karena apa? Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan menimpakan kepada hati-hati kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu penyakit yang disebut dengan al-wahan. Al-wahan secara bahasa dalam bahasa Arab disebutnya ad-dha'fu, lemah. Ya, kemudian para sahabat memahami ini kayaknya istilah khusus. Ya, mereka tidak puas, akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wahnu?" Apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Jawabannya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Ini kalau Anda dalam diri kita siap-siap, kita akan lebih rendah derajatnya nauzubillah daripada apa? Binatang. Yaitu apa? Penyakit wahan, hubbud dunya, cinta yang berlebih terhadap dunia. Jadi kalau nggak megang uang tuh udah kayak mati. Nah, ini hati-hati. Ya, termasuk ini HP nih. Kita kalau HP nggak ada pulsanya itu udah kalang kabut, hati-hati itu. Nanti pada waktunya listrik ini mati, kita seolah-olah dunia ini akan berakhir. Ya, apapun pegangan-pegangan selain Allah ini nggak boleh, ada yang lebih kokoh, lebih kuat. Karena apa? Sandaran-sandaran ini kan fasilitas saja. Kita dalam menghadap Allah, beribadah kepada Allah, bisa di barat, bisa di timur, bisa di era manapun, bagaimanapun tetap bisa. Tapi kalau kita biasanya sudah kenikmatannya termasuk duduk di kursi begini nih orang kalau nyandarnya ke kursi, kursinya dicopot tuh ngamuk tuh. Ya, kenapa? Sandaran dia apa? Kursi. Tapi orang kalau sandarannya kepada Allah, kaya alhamdulillah, banyak bersyukur, membantu orang miskin juga apa? Bersabar, dan dia tidak mengambil hak-hak orang. Kenapa? Dia tahu seyakin-yakinnya bahwasannya dunia ini bukan tempat dia tinggal, tapi tempat apa? Meninggal dan mengumpulkan amal soleh. Tapi kalau orang yang ada di pikirannya hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, jangankan dengan orang lain, suami istri saja berantem tiap hari itu. Berantem kembalian uang 500 perak. Ya kan? Padahal apa? Nah, ini sumber-sumber masalah. Dan dunia ini apapun, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu kedudukan, apapun yang berbau dunia, biasanya amat sangat apa?
sensitif ya. Makanya orang-orang beriman ini jangan terlalu berlebihan ya. Kita memiliki dunia harus, tapi cukup di tangan, jangan sampai masuk ke dalam apa? Hati, apalagi kuat-kuat di sini. Dan yang kedua, efeknya orang kalau sudah cinta dunia, sudah barang tentu pasangannya adalah karahiyatul maut, di mana dia akan benci, tidak senang dengan yang namanya apa? Kematian. Ya, makanya ciri-ciri orang yang husnul khotimah biasanya ketika meninggal dalam keadaan apa? Tersenyum. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang tidak beriman sedih karena dia meninggalkan dunia dengan segala gemerlapnya. Kalau orang-orang beriman justru dia senang karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah ketika ruhnya dicabut kenikmatan-kenikmatan di alam barzah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di negeri akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal ya. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat yang ke-69. Kita umat Islam dikepung ya, dikeroyok oleh umat-umat yang lain seperti halnya orang yang lapar menyerobot apa? Makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pembahasan ini ya, pengarang kitab ini membuat peta. Hampir negara-negara Islam semuanya pernah dijajah di abad modern ini ya. Ini hampir semuanya pernah dijajah, kecuali beberapa negara teluk seperti Arab Saudi. Ini memang dulu nggak tahu, ini nggak bisa dikuasai. Makanya sampai nanti hari kiamat namanya kota Mekah dan kota Madinah tidak akan pernah didatangi sampai Dajjal sekalipun. Ya, umpamanya Jazair pernah dijajah oleh Faransa. Faransa itu Prancis. Ya, kemudian Maroko pernah dijajah oleh Prancis, oleh Inggris. Tunisia pernah dijajah oleh Prancis, Libya oleh Italia, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hampir semua negara-negara ini pernah dijajah, termasuk Indonesia, ya, negara kita ini Nusantara dulu dijajah Portugal. Kemudian yang paling lama apa? Belanda. Kemudian Jepang. Ya, masya Allah. Ya, jadi ini hadis Nabi SAW sudah terbukti apa? Kebenarannya, dan ini tanda-tanda hari kiamat yang ke-69. Ya.